Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Ternyata di Indonesia itu banyak sekali bisnis yang menjanjikan. Salah satunya yaitu bisnis PCR yang dilakukan oleh Erick Thohir dan Luhut Binsar Panjaitan. Nah, seperti diungkap oleh Dr. Abdullah Haihamahua, Ketua Majelis Suro Partai Masyumi dalam Munas Rayon Kahmi, Rayon Universitas Nasional ketiga di Bogor 20 November 2021 kemarin, dia mengatakan bahwa korupsi itu bisnis yang menjanjikan. Ini adalah part lanjutan pada part sebelumnya, yaitu sistem pendidikan di Indonesia hanya melahirkan para koruptor. Monggo disimak. Bagaimana peranan kami tentang pemberantasan korupsi? Sangat sederhana. Kita katakan bahwa kami dari HMI disebut insan cita HMI. Insan cita adalah kader HMI yang bertauhid, berjiwa pengetahuan dan berskill serta attitude yang berujungnya kepada Imran 190-193. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari akbar alladziina yajiduna qiyaman wa qu'udan junubihim wa yattafaquna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar sampai ayat 193. Itu yang disebut dengan ulul albab. Itulah peranan kami. Untuk itu maka saya ingin berikan kursus singkat. Kalau Anda mau korupsi, ini kursus singkat tentang korupsi. Pertama, korupsi itu dari bahasa Latin corrupere, yang artinya busuk, merusak, menjijikan. Itu asal kata dari bahasa Latin. Yang kemudian pada zaman reformasi disebut sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Kenapa korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa? Karena pertama, dia bersifat transnasional. Jadi korupsi tidak hanya terjadi di UNAS, korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia, tidak hanya di Asia Tenggara, tapi di seluruh dunia, transnasional. Ingat beberapa tahun lalu, Panama Papers mengumumkan ratusan orang Indonesia yang uangnya disimpan di luar negeri. Dan yang terbaru, itu kemudian menyebutkan dua menteri dari kabinet Presiden Anda. Saya biasa lupa nama Presiden Anda itu. Presiden Anda seperti itu. Dua orang disebutkan. Jadi bersifat transnasional. Saya 3 tahun mengajar di Singapura. Hotel termewah di Singapura bukan punya orang Singapura, punya orang Indonesia. Orang terkaya di Singapura bukan orang Singapura, orang terkaya di Singapura orang Indonesia. Dan hampir 20% BUMN Singapura itu adalah milik konglomerat Indonesia. Itu bukti tentang transparansi nasional, transnasional korupsi. Yang kedua, disebut kejahatan luar biasa karena pembuktiannya sukar. Kalau pidana umum sudah meninggal sekian tahun, untuk kepentingan penegakan hukum digali ayatnya, di autopsi bisa diketahui meninggal normal atau meninggal tidak normal. Tentang korupsi tidak bisa. Anda dengan jari tangan sendiri tekan touch komputer, touch laptop, kemudian touch HP, kemudian transfer 5 juta, 10 juta M, sudah itu cuma delay selesai. Karena itu maka ada PPATK untuk bisa mengikuti kemana itu uang bergerak. Tapi karena orang Indonesia itu luar biasa pandainya, maka sekarang mereka tidak menggunakan lagi transfer. Ada yang pakai karung durian atau kantong durian, di dalam durian itu ada dolar seperti itu. Sekali waktu 2007, seseorang itu kemudian dari Partai Islam, namanya juga Islami sekali. Saya lupa daerah Riau atau dari saya lupa daerah Bengkulu, saya lupa. Sore-sore dia datang ke Ratu Plaza di Jakarta itu,
dengan anak istrinya parkir, kemudian datang ke money changer. Money changer kan orang tukar uang, tapi dia suruh kepada orang itu kirim simpan ke money changer, baru dia datang ambil di money changer. Uang itu sekian ratus juta dia masukkan dalam tas plastik, karena kalau tas presiden bisa dirampok, kalau tas plastik ya tas plastik apa sih, di bawah tas plastik. Kemudian dia begitu naik mobilnya, teman-teman KPK, maaf Pak, silahkan ikut kami, ilmukan. Maka dengan anak istrinya dibawa ke kantor KPK. Itu begitu hebatnya orang Indonesia, tidak lagi melalui transfer, tapi melalui money changer. Sehingga saya perhatikan ternyata kemudian iblis itu tidak mau bertugas di Indonesia. Karena kalah sama orang Indonesia. Dalam salah satu seminar internasional, program iblis Indonesia mengatakan kami mau resign, bos, kepada moderator pimpinan sidang. Mana pimpinan sidang? Kenapa tidak bertugas Indonesia? Indonesia itu umat Islam terbesar di dunia, sumber daya alam damai sekali. Kenapa tidak bertugas? Ya bos, dewa dan suhu, kami di sana ngambung, bos, kenapa ngambung? Banyak persoalan. Tugas kami sudah laksanakan semua sama orang Indonesia, bos. Jadi iblis itu kalah sama orang Indonesia. Coba lihat, dari tahun ke tahun tidak selesai teroris, tidak selesai dari bersama teroris terus. Terakhir 3 ustaz ditangkap terus. Jadi saya biasa beritahu sama teman-teman wartawan, ini wartawan satu tadi, kasihanlah Anda sama mereka gajinya kecil. Kalau tidak ada proyek, bagaimana mereka dapat penghasilan? Karena itu maka terus tidak akan selesai sampai Islam berlaku sebagai dasar negara. Baru kemudian tidak ada lagi terorisme. Kalau kami berkuasa, maka saya tinggal umumkan, teman-teman umumkan, tidak ada COVID-19, tidak perlu ada vaksin, tidak perlu ada antigen, selesai. Bukan saja, selesai. Ini COVID-19 kan proyek bisnis. Vaksin proyek bisnis. Di Cina itu ada 5 jenis vaksin. Yang kita impor nomor 5. Yang orang Cina sendiri tidak memakainya. Kita impor. Saya pernah ke Cina tahun 2011. Saya tanya sama orang Cina, kenapa motor yang dikirim ke Indonesia itu kualitasnya jelek? Kata orang Cina, ya pesannya begitu, paketnya itu, maka kita buat sesuai dengan pesanan. Jadi begitu juga vaksin, ada 5 jenis Cina, kita ambil yang terendah 5, yang orang Cina sendiri tidak nonton. Terus kemudian dia ditelepon wartawan, kenapa KPK tidak tangkap itu dua orang yang PCR itu? Saya bilang tidak bisa, karena itu melibatkan semua pihak. Nah, oleh karena itu maka dia merupakan extraordinary time karena umurnya sudah. Yang ketiga merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Saya UNAS tidak punya duit, sehingga kami tidak punya peluang untuk korupsi. Tapi bahwa rektorat UNAS itu punya peluang besar sekali. Saya kenallah rektor-rektor yang sekarang itu, junior saya. Yang itu anak-anak Bandung. Bandung itu apa bahasa? Benar. Ya, bandel itu. Saya kenal lah rektor-rektor itu. Apa namanya? Jadi saya juga heran ketika pulang ke Indonesia jadi rektor. Tapi tidak apalah, karena itu apa namanya? Dalam Al-Quran itu ada istilah istidraj. Jadi Firaun itu sedemikian rupa naik terus kemudian oleh karena itu maka kewajiban kami sebagai sesama teman amar ma'ruf nahi munkar wa qaul bil haqq itu sampaikan. Kalau sudah sampaikan selesai tugas. Karena kalau tidak maka ketika azab oleh Allah kepada satu masyarakat bukan hanya penjahat yang kena, semua orang di tempat itu kena aja karena mereka membiarkan. Oleh karena itu Indonesia itu bukan karena banyak orang jahat, tidak, tapi karena banyak orang baik yang diam. Karena itulah saya di mana-mana saya bicara. Orang yang kalau menyebutkan nama saya dengan fasih, artinya itu sudah lulus,
kalau misalnya orang Jawa, maaf, dan itu kan suka sekali menyebutkan marga saya dengan sempurna. Saya protes sama kakek saya waktu saya masih SD. Kenapa marganya susah sekali, Kek? Dia bilang sebenarnya itu bahasa Arab, tapi spelling Belanda menjadi gitu. Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab itu Kia, dia perempuan, Ma, apa yang kuat dia Allah. Jadi nenek perempuan itu yang diredai untuk menjadi istri dari nenek kakek moyang saya. Itu Hia Mahua bahasa Arab. Spelling Belanda menjadi Mahua. Tapi dalam bahasa asli Ambon, yang mau itu ada meluruskan yang bengkok. Jadi kalau Abdullah yang Mahua tidak bicara keras, melanggar. Oke, jadi peluang bisnis yang menjanjikan. Karena itu hanya dalam waktu 7 bulan mantan Mensos mengunggulkan 17M, 10.000 dari paket 300.000, sekian juta paket Indonesia. Hanya dalam 6 bulan, 17M. Tidak ada bisnis yang paling menjanjikan selain korupsi. Jadi kalau Anda mau kaya, ya korupsi. Itu peluang bisnis yang paling menjanjikan. Tinggal lagi nanti Anda menghadapi neraka dunia, penjara atau neraka akhirat. Asfal sabili, istilah Tuhan. Kerak paling bawah dari neraka. Ketiga, keempat, dampak korupsi. Jadi sebutkan extraordinary crime, ada dampak korupsi luar biasa. Sama sebutkan dalam waktu relatif singkat ini, dampak korupsi. Pertama, tahun 2050 Indonesia itu bisa hilang dari peta bumi. Yang kedua, Indonesia menjadi beberapa negara baru. Yang ketiga, Indonesia menjadi jajahan 1 atau 2 superpower. Indonesia hilang dari peta bumi. Tahun 2050 suhu bumi 60 derajat. Sekarang ini kan 33 derajat kan. Kita sudah rasa, kata beliau tadi. Itu. Kita sudah seberah, baru 32 derajat. Ini 60 derajat, suhu bumi. Waktu itu penduduk bumi 9 miliar. Perdagangan internasional macet, karena tidak ada lagi ekspor impor. Karena setiap negara menjamin produk dalam negeri untuk kepentingan warga negara. Jadi tidak ada lagi impor ekspor. Kemudian asam di laut itu meningkat, sehingga ikan itu lari ke tengah laut. Karena asam tepi laut itu, maka nelayan akan punya problem untuk mendapatkan. Data-data yang ada menyebutkan bahwa tahun 2030 Bandara Soekarno-Hatta itu tenggelam. 2030. Kenapa? Karena sudah berada 2,5 meter di bawah permukaan laut. 2050 ada 5 kota di dunia yang tenggelam. Vanessa, Italia, kemudian Beijing, China, kemudian Houston, Amerika Serikat, kemudian Taiwan, dan kelima Jakarta. 2050 tenggelam. Itulah sebabnya beberapa tahun lalu saya cari rumah di Depok supaya kemudian kalau tenggelam Jakarta saya bisa selamat, karena itu saya karena data itu saya sudah tahu beberapa tahun yang lalu. Ada 15.000 pulau yang nanti 2050 hilang di seluruh Indonesia. Sekarang ini sudah ada 24 pulau yang hilang, berada di daerah Provinsi Aceh, kemudian di Riau, kemudian di Pulau Seribu, kemudian Jawa Timur, dan Selayar di Sulawesi. Dalam 10 tahun terakhir 24 pulau sudah hilang. Nah, itu problem. Apakah mungkin? Mungkin sekali. Bapak Ibu pulang baca surat Al-Iqra. Di sana Allah mengisahkan bagaimana Allah menghancurkan kaum Bani Ad, kaum Bani Samud, kaum Bani Ayub, kaum Bani Suaid, kaum Bani Nuh. Allah hancurkan karena keingkaran kepada Allah. Sehingga saya biasa bercanda tapi serius. Satu-satunya kita lakukan setelah tsunami Aceh. Setelah tsunami Aceh, seluruh Indonesia tidak berhenti dari gempa bumi. Karena ketika tsunami Aceh terjadi patahan dalam bumi, maka semua gunung berapi di Indonesia yang hidup itu hidup kembali, kecuali Kalimantan yang tidak punya bumi. Yang kedua, kalau ditakdirkan Indonesia tidak hilang dari peta bumi, maka menjadi beberapa negara baru. Aceh, Papua, Papua Barat. Kalau Aceh lepas dari Indonesia, saya tidak apa-apa, karena dia menjadi negara Islam. Tapi saya tidak jelas kalau Papua Barat itu merdeka. Kenapa? Karena Papua Barat itu masuk ke Sultanan Ternate. Waktu dulu Iran Barat namanya, ibu kotanya di Suasio, ini Kepulauan Halmahera. Dia Kesultanan Ternate.
Sehingga demikian maka kemudian kalau itu dia lepas sumber daya alam yang terbesar di Indonesia selain Riau, Aceh, itu ada Papua dan Papua Barat. Dan saya tidak iya sekali Papua Barat. Nah itu kita harus mempertahankan seperti itu. Nah oleh karena itu maka menjadi beberapa negara baru. Kalau tidak menjadi beberapa negara baru, sekarang kita sudah negara federasi. Anda sadar atau tidak, kita sadar atau tidak, kita sudah negara federasi. Apa buktinya negara federasi? Seorang bupati, seorang wali kota tidak takut kepada gubernur, karena dia bukan bawahan gubernur. Dia bisa langsung terbang ke Jakarta, ketemu istana, ketemu menteri, karena dia dipilih langsung dalam pilkada. Jadi dia bukan bawahan gubernur. Dia bisa. Yang bisa memecat dia adalah rakyat pemilihnya melalui DPRD baru mau diajukan. Dan jelas-jelas pilkada, pilpres itu bertentangan dengan sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipilih oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi substansi dari sila keempat Pancasila, kita memilih wakil kita. Wakil kita itu bermusyawarah seperti zaman Orde Baru. Kita pilih anggota MPR, MPR bermusyawarah, kemudian memilih presiden. Kita milih anggota DPR tingkat 1, maka mereka bermusyawarah, mereka memilih gubernur. Kita milih anggota DPR tingkat 2, mereka bermusyawarah, memilih bupati dan wali kota. Kalau ada korupsi, maka itu mudah. Bukan KPK sekarang, nanti KPK akan datang. Karena KPK sekarang sudah menjadi alat perpanjangan dari presiden Anda. Jadi sudah tidak bisa diharapkan. Maka kalau katakan Jakarta berapa, ini masuk apa ini? Kabupaten Bogor. Kota. Berapa anggota DPRD-nya? 45 ya. 45. Oke. 45 kalau misalnya satu orang terima 1 M dari calon wali kota, berarti 45 M. Bagi 9 lagi 40 M itu kecil. Tapi KPK bisa tangkap sekaligus 45 orang. Karena KPK sudah buktikan 5 tahun lalu menangkap 43 orang dari 45 anggota DPRD Kota Malang. Jadi praktis kalau pilkada, pilpres hanya orang gila KPK mau menangkap jutaan orang, bagaimana menangkapnya? Tapi kalau dari cara ini seperti pada waktu Orde Baru itu mudah KPK menangkap. Persoalannya adalah bagaimana cara untuk bisa kita melakukan hal yang seperti Orde Baru tapi tidak terjadi KKN seperti zaman Orde Baru. Berarti harus kita kembali kepada sistem. Jadi dampak korupsi yang pertama itu hilang dari peta bumi. Jika tidak hilang peta bumi menjadi negara baru, beberapa negara baru, atau kemudian sekarang menjadi federasi. Kemudian yang terakhir, dampak dari korupsi adalah dijajah oleh satu atau dua sumber bawah. Kita punya utang sekarang, utang pemerintah itu 6.000 sekian triliun, utang swasta 4.000 triliun sekian, sehingga total utang kita 2021 ini hampir 10.000 triliun. Kalau dibayar normal itu tahun 2050. Persoalannya 2050 itu masih ada Indonesia atau tidak, seperti itu. Kalau dibayar normal. Bunga utang Desember 2020 kita membayar 301 triliun. Saya ulangi, 301 triliun. Hanya bunga utangnya saja, belum pohonnya, belum buahnya, baru bunganya 301 triliun. Dan 2020 ini, 2021 ini 415 triliun. Kita harus sediakan untuk bayar bunga utang. Begitu juga tahun 2022. Padahal kata Nabi, memakan riba sama dengan menjinahi ibu kandung sendiri. Menjinahi perempuan yang bukan mahram itu masuk neraka yang paling bawah, apalagi menjinahi ibu kandung sendiri. Itulah sebabnya rahasianya kenapa kita tidak memperoleh berkah. Kami tidak dapat berkah. Kami di mana-mana tidak dapat berkah, kecuali individu seperti Pak Bastana, Pak Bastana, kenapa lari ke sana? Pak TV Masa, ya. pribadi ini, atau mantan ketuanya akan jadi ketua daerah, apa namanya, kami daerah, ya kan dari daerah kan naik ke daerah kan, ya kan apa namanya, naik pangkat, Nah, saya kira begitu, maka kemudian utang seperti itu luar biasa. Kemudian nilai impor kita. Ketika Jokowi kampanye 2014, dia mengatakan kabinet saya akan kabinet ramping.
Yang kedua, tidak akan lagi impor buah, sayur, dan bla 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 bla. Yang ketiga, harga bensin tidak akan dinaikkan. Kemudian harga 4 bla bla bla. Saya hitung ada belasan. Dan sebegitu bohong dusta. Yang paling bohong besarnya, paling dusta besar itu ada SMK. SMK. Apa? SMK. SMK. Bagaimana modelnya itu mobil SMK? Nah, menarik bukan apa yang disampaikan oleh Dr. Abdullah Heha Mahua. Tunggu tayangan menarik lainnya hanya di Popole. Pokoknya orang pernah omong lo enak. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga saudara seiman, yuk kita belanja ke pedagang di pinggir jalan, asongan, dan pedagang keliling. Dengan berbelanja kepada mereka, kita sudah menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.